Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Diulandari NIM 283.102.063. Di sini saya akan mempresentasikan materi Bank Syariah. Di dalam Bank Syariah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penyaluran dana Bank Syariah, keunggulan Bank Syariah, dan kelemahan Bank Syariah. Yang pertama ada prinsip-prinsip penyaluran dana Bank Syariah. Ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip jual beli BAI. Di dalam jual beli terdapat 3 skema, yaitu yang pertama jual beli dengan skema murabahah. Jual beli dengan skema ini menyatakan bahwa perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, yaitu jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema salam merupakan jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanannya itu diterima. Yang ketiga ada jual beli dengan skema istisna. Jual beli dengan skema istisna ialah jual beli yang didasarkan atas penugasannya oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang sudah disepakati. Yang kedua ada prinsip investasi. Dalam melakukan investasi dapat dilakukan dengan 2 skema, yaitu skema mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu investasi dengan skema mudharabah. Akad investasi dengan skema mudharabah ialah akad atau transaksi antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai syabikul mal atau pemilik dana, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai mudorib, yaitu pengelolaan dana. Seluruh modal berasal dari pihak Bank Syariah sebagai pemilik dana. Yang kedua ada investasi dengan skema musyarakah. Investasi dengan skema ini yaitu kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka kepada suatu usaha tertentu dengan pembagian untung berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi pemilik modal masing-masing. Yang ketiga yaitu ada prinsip sewa. Prinsip sewa yang pertama menggunakan skema ijarah, yaitu adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi ini, Bank Syariah bertindak sebagai pemberi sewa atau pemilik objek sewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa. Yang kedua yaitu menggunakan skema ijarah, muntahiyah bin tamlik, yang artinya transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijarah, pada transaksi ini memberikan hak milik pada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan. Yang keempat yaitu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu yang pertama musyarakah. Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana secara bersama-sama memudahkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dengan berupa dana. Atau intangible asset, yaitu artinya seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan atau reputasi. Masing-masing pihak dengan
tanpa batas waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Yang kedua ada mudorobah. Mudorobah ialah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengolahan dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Yang kelima yaitu akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlakukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Yang keenam ada pembiayaan dengan bagi hasil. Yang pertama ada musyarakah. Apa sih al-musyarakah itu? Al-musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Al-musyarakah dapat praktik perbankan diaplikasikan dengan hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan ini dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal Ventura. Yang kedua yaitu al-mudorah. Apa sih al-mudorabah itu? Al-mudorabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab. Yang kedua ada keunggulan bank syariah. Keunggulan bank syariah yang pertama ialah bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah ketika ada kebijakan pemerintah terkait kenaikan suku bunga atau apapun itu yang ada di bank syariah akan langsung merespon kebijakan tersebut. Ketika ada krisis moneter, bank syariah akan merespon kebijakan itu dengan cara menurunkan suku bunga. Yang kedua, terhindarnya dari praktik money laundering. Apa sih terhindarnya dari praktik laundering? Artinya ialah bank syariah akan terhindar dari pencucian uang. Yang contohnya suatu upaya pembuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana ataupun harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampaklah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Yang ketiga, ada bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasilnya. Apa sih artinya bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasilnya? Maksudnya dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak keralasan, selain mengandung unsur eksploitasi. Keadilan bank syariah memberikan bagi hasil transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus diupayakan, sedangkan hasilnya tidak pasti, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut ialah bagian keuntungan antara bank dengan perusahaan atas dasar volume penjualan real.
Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya nisbah atau perjanjian pada awal akad. Yang keempat yaitu tidak mudah terpengaruh gejolak moneter. Apa sih artinya tidak mudah terpengaruh gejolak moneter? Yang artinya ialah bank syariah tidak mudah mengubah kebijakannya ketika ada kebijakan moneter. Bank syariah akan melakukan perbandingan baik dan buruknya terlebih dahulu. Jika memang kebijakan moneter tersebut sesuai dengan target dan memang bisa mencapai tujuan dari bank syariah, maka bank syariah akan menerapkannya dengan kebalikannya. Yang ketiga yaitu ada kelemahan bank syariah. Kelemahan bank syariah yang pertama yaitu ada jaringan kantor bank syariah belum luas. Yang artinya apa sih? Pertumbuhan bank syariah yaitu adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Minimnya variasi pembiayaan bank syariah, kurangnya efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional, dominasi dana deposito, dan pengelolaan bank syariah belum profesional dari jaringan bank syariah di Indonesia tergolong lambat atau sedikit. Yang kedua yaitu SDM bank syariah masih sedikit. SDM bank syariah masih sedikit itu diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan bank syariah dan akibatnya banyak peraturan di lembaga tersebut. Yang ketiga ialah pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Apa sih maksudnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang? Ya mungkin karena banyaknya persyaratan yang kita nggak bisa memenuhi. Kan bank syariah yang mungkin hubungannya dengan agama, sedangkan Indonesia agamanya lebih banyak agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.